Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan di dalam belas kasihan-Mu yang besar berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman Tuhan. Karuniakan kepada kami Tuhan firman-Mu di dalam kemurniannya. Jangan berikan kepada kami satu buah firman yang terlalu banyak dibalut dengan gula-gula, sehingga akhirnya kami tidak mendapatkan firman Tuhan yang sejati, namun kami justru mendapatkan komplikasi penyakit karena gula-gula yang terlalu tinggi. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami Kristus Yesus untuk dikabarkan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah untuk menghibur telinga kami, juga kadang-kadang mungkin juga mengesalkan kami. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, karuniakanlah kepada kami firman Tuhan, Kristus yang dikabarkan secara verbal, Kristus yang bisa kami terima ketika Engkau karuniakan kepada kami Roh Kudus, sehingga kami dipersatukan dengannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita sekali lagi membuka dari kitab Maleaki, saudara. Kita membuka kitab Maleaki dan kita akan membaca secara bergantian mulai dari pasal 3 ayat 14. Maleaki, atau mungkin mulai dari ayat 13 saja ya. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai Maleaki pasal 4 ayat 6. Kelihatan banyak sekali 2 pasal, tapi enggak saudara ya, karena pasal 3 itu pendek saudara ya. Jadi kita melihat Maleaki pasal 3 mulai dari ayat yang ke-13 sampai pasal 4 ayat yang ke-6, sampai kitab Maleaki selesai saudara. Saya akan bacakan dulu Maleaki pasal 3 ayat 13. Saudara membacakan ayat 14, demikian seterusnya sampai pasal 4 ayat yang ke-6. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasal 4 saudara ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua akan sepakat kalau saya mengatakan bahwa Yesus dan para kontributor perjanjian baru, maksudnya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan perjanjian baru, Paulus, Petrus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, adalah orang-orang yang sangat mengerti dan membicarakan perjanjian lama dengan tepat. Setuju ya saudara ya? Jadi kalau kita tanya, siapa ya orang-orang yang mengerti PL dengan tepat? Ya Yesus, setuju kan ya? Penulis perjanjian baru kita adalah orang-orang yang mengerti perjanjian lama.
Jadi kalau Anda membaca Injil Matius, lalu ada kutipan-kutipan dari perjanjian lama, pasti kutipannya itu benar. Anda membaca Injil Yohanes, lalu ada kutipan-kutipan dan dijelaskan di dalam perjanjian baru, pasti kutipannya itu benar. Anda membaca kitab Ibrani, ada gambaran dari Keluaran pasal 19, pasti kutipannya itu benar adanya. Setuju kan saudara ya? Kalau saya mengeksposisi perjanjian lama bisa salah, bisa, saya fallible. Tapi saudara, Alkitab kita itu infallible. Maka ketika kita membaca perjanjian baru, kita percaya bahwa PL itu ditafsirkan dengan sempurna benarnya di dalam perjanjian baru. Sepakat kan saudara ya? Sepakat saudara. Nggak boleh nggak sepakat dalam hal ini saudara. Ini doktrinal saudara, doktrinal statement. Anda kalau tidak sepakat, katekisasi saudara. Gitu ya. Ayo, ada yang mau katekisasi lagi? Nah saudara, oke, kalau begitu kita lanjutkan di dalam tesis selanjutnya. Perjanjian baru kita adalah perjanjian baru yang sangat berfokuskan kepada Yesus Kristus yang tersalib itu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus yang tersalib itu. Sepakat juga kan saudara ya. Kita percaya bahwa surat-surat Paulus, Yohanes, kitab-kitab Injil, kitab Wahyu juga sangat berfokuskan kepada Kristus yang menyelamatkan melalui karya salib tersebut. Maka adalah benar juga kalau kita simpulkan bahwa PL itu merujuk kepada karya keselamatan Kristus yang tersalib itu. Amin kan saudara ya. Sekarang pertanyaan saudara. Coba Anda pikirkan. Kalau saya bertanya kepada Anda. Oke saudara-saudara sekalian, kalau gitu Christianity, kekristenan adalah agama tentang apa? Keselamatan salib adalah tentang apa? Kalau Anda suruh menyebutkan satu kata saja. Oke saudara-saudara sekalian, Kristen adalah agama ... Jawaban Anda apa? Kasih, gitu kan saudara ya. Agama yang menekankan tentang kasih. Tentu saja, betul saudara. Jadi seluruh perjanjian lama adalah agama atau pemaparan tentang kepercayaan yang menekankan kepada kasih Allah yang begitu besar saudara. Kita melihat itu juga di dalam kitab Maleaki. Kitab Maleaki sudah kita bahas selama beberapa kali pertemuan saudara. Dia hadir di dalam bentuk divine court saudara. Ada semacam kayak peradilan, divine courtroom ya, peradilan ilahi. Allah berhadapan dengan umatnya, itu sedang akan berperkara saudara di dalam pengadilan. Lalu Tuhan Allah mulai memberikan tuduhan-tuduhan. Seperti yang tadi kita baca ya, Tuhan Allah menuduh mereka. Bicaramu kurang ajar. Nah begitu saudara, tuduhan Allah. Tetapi saudara, tuduhan Allah yang paling pertama, ucapan Allah yang paling pertama di dalam persidangan ilahi tersebut adalah Tuhan Allah mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihimu, aku masih mengasihimu. Itu adalah berita paling utama di dalam divine courtroom itu saudara. Dan ini cocok. Tadi di bagian depan kita sudah mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama yang berpusatkan kepada Kristus atau agama Kristen kita adalah agama tentang kasih. Cocok saudara dengan kitab Maleaki. Dibuka dengan divine courtroom yang di dalam kemarahannya Tuhan Allah mengatakan, I love you. Saya mengasihi kamu. Saya masih mengasihi kamu. Saya adalah Allah perjanjian yang masih mengasihi kamu. Maka saudara, saya kepengen Anda untuk berimajinasi sedikit. Coba bayangkan, di dalam satu buah kitab, yang pembukaannya adalah Allah berkata kepada umat, I love you. Anda membayangkan, kira-kira ya penutupnya apa? Jangan dibuka, enggak bisa dibuka ya. Tadi kan kita sudah baca saudara. Tapi kalau Anda sudah, misalkan tadi kita enggak baca saudara. Well, tadi kita baca juga Anda enggak terlalu peduli kan, dia rada lupa kan saudara. Nah gini saudara, kalau ada satu buah kitab yang pembukaannya adalah, aku mengasihimu. Anda coba bayangkan penutupnya kira-kira apa saudara. Anda misalkan nonton film saudara, pembukaannya ada dua insan yang mengatakan, honey I love you. Kira-kira Anda membayangkan penutupnya itu apa saudara? Saya pikir saudara, ada beberapa usulan lah ya. Yang pertama mungkin ya, penutupnya ya pernikahan. Pembukaannya I love you, penutupannya pernikahan, cocok saudara. Ada divine marriage misalkan saudara, ada pernikahan ilahi. Perjamuan kawin anak domba misalkan seperti itu, cocok sebagai penutup saudara. Atau Tuhan yang memegangi tangan gerejanya dalam kesetiaan, dalam keteguhan, cocok juga saudara. Atau cerita pengorbanan, Tuhan yang mengorbankan anak tunggalnya bagi orang-orang berdosa, cocok juga saudara. Wong pembukaannya adalah aku mengasihimu. Aku mengasihimu, penutupnya apa? Perkawinan, cocok. Aku mengasihimu, penutupnya apa? Tuhan pegang tangan, cocok. Aku mengasihimu, penutupnya apa? Penutupnya adalah Tuhan itu berkorban, ya cocok. Tapi sudah, kita Maleaki ini kayaknya kurang cocok. Kita Maleaki tadi ketika kita baca bagian pasal 4 ayat terakhir, kata-kata terakhir versi LAI. Versi bahasa Indonesia ini sangat baik sudah, cocok dengan versi Ibraninya sudah. Yaitu ditutup dengan kata-kata apa sudah?
musnah. Lu pembukaannya I love you, penutupnya musnah. Kalau Anda lihat ya di dalam terjemahan American Standard Version ya, saya coba bacakan ya. Kata-katanya adalah, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Penutupnya itu kata-kata kutuk, anatema itu saudara, kalau di dalam bahasa Yunania saudara. Itu seperti kayak dibuang sama Tuhan saudara. Lu pembukaannya I love you, penutupnya kekutukan, rada kurang cocok ya saudara. Kontras sekali saudara, kitab Maleakhi ini saudara. Ini adalah kitab yang menutup seluruh kitab perjanjian lama kita loh saudara ya. Di dalam kanon seperti yang kita punya ya. Kalau kanonnya Hebrew Bible sedikit berbeda. Tapi kanon kita ini saudara, kan penutupnya kitab Maleakhi. Bayangkan saudara ya, kalau Anda tidak punya perjanjian baru. Nah kita kan punya perjanjian baru ya. Kita punya kitab Wahyu. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini saudara, aku akan datang segera. Lalu amin, datanglah segera Tuhan Yesus. Itu penutup kitab Wahyu kita saudara. Tapi Anda bayangkan ya, Anda adalah Petrus. Kita adalah Petrus, Paulus, Yohanes. Nggak punya PB, nggak punya kitab Wahyu. Kita cuma punya kanon perjanjian lama. Dan kita punya Alkitab yang penutupnya adalah kata-kata kutuk. Padahal agama cinta kasih. Padahal kitab yang dibuka dengan aku mengasihimu. Kontras banget ya. Sudah merasa kontras gak? Jangan-jangan enggak, sudah ya. Well, sudah mungkin kita enggak terlalu berasa kontrasnya karena apa, sudah ya. Kita susah untuk merasa kontrasnya karena, sudah, kita tidak terlalu menyadari either pole. Kita enggak terlalu menyadari kutub kanan dan kutub kirinya, kita enggak sadar tuh. Kita itu enggak terlalu sadar cinta kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Semenawan apa cinta kasih Tuhan. Di sisi yang lain kita juga tidak tahu semenakutkan apa kutukan Allah. Oleh karena itu ketika ada gambaran yang kontras seperti ini, kita ya rasa ya biasa-biasa aja lah. Ya oke lah, silakan khotbah-khotbah aja ngomong. Tapi kita enggak berasa, loh ini kontrasnya enggak beres loh ini. Kitab ini something yang kita perlu untuk bahas secara khusus loh. Saudara, kalau saya ngomong sama anak saya, masih kecil saudara. Lalu saya cerita seperti ini saudara. Cerita-cerita yang banyak di dalam drama-drama cinta, Cina saudara. Dracin saudara. Ada satu orang konglomerat dari kota gitu ya. Dia menikahi gadis desa yang sangat miskin gitu ya. Ini padahal konglomerat ini adalah profesor dari Cambridge. Ini gadis miskin dari desa di mana begitu saudara. Yang satu sangat kaya, yang satu sangat miskin. Saya ceritakan kepada anak saya. Anak saya mungkin akan lihat, oke, gitu ya. Karena apa saudara? Karena kaya itu tidak ada bunyinya di dalam telinganya dia saudara. Anak yang kecil ya saudara ya. Kaya itu oke sih, uangnya banyak, hartanya banyak. What's the point itu? Buat dia saudara, ya yang penting bisa beli jelly, es krim cukup seperti yang dia kepengen, ya sudah cukup saudara. Buat apa itu harta yang banyak itu nggak ada artinya buat dia itu. Buat dia itu misalkan ya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 1 miliar sama aja. Kalau dibuat beli es krim sama-sama bisa sampai kenyang banget lah, kurang lebih seperti itu ya. Sama aja itu angkanya, 1 juta, 1 M sama aja. Begitu saudara. Jadi diceritain seperti itu ya. Orang sangat kaya menikah dengan orang sangat miskin. Orang dari kota dengan dari desa. Ya oke, kontrasnya gak kelihatan karena tidak sadar either pole. Gak sadar yang kaya itu apa, yang miskin itu apa, gak sadar saudara. Jangan-jangan saudara, kita juga adalah orang-orang Kristen yang gak terlalu sadar. Salib, cinta kasih Tuhan itu apa, gak sadar kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara, ini saya coba samarkan ya. Pada waktu saya diundang di dalam satu buah gereja saudara. Tentu saja Gary ya, saya tidak khotbah di dalam gereja lain ya saudara. Diundang dalam Gary. Setelah ibadah itu ya biasa salam-salaman kan saudara. Lalu ketika salam-salaman itu ada yang memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, namanya ini begitu ya. Saya kan tidak kenal saudara. Dia memperkenalkan diri ya, saya memperkenalkan diri kembali dong ya. Misalkan saya adalah Budi, saya Eko, saya begitu saudara. Ini jemaat baik sekali ya, sampai salaman pun ngajak kenalan saudara. Ya saya bilang ya, memperkenalkan diri juga. Saya lupa saudara, karena kan salaman sama orang beberapa ratus ya. Tentu saja mukanya lupa, nggak sempat register dalam kepala saya. Lalu saya tanya sama pendeta yang lokalnya. Lalu dia mengatakan, kamu nggak tahu dia siapa ya? Dia itu kira-kira yang punya pabrik ini, pabrik itu. Dia adalah orang yang pokoknya sangat kaya lah. Tapi pada waktu itu saya berpikir, kenapa itu matters ya? Kenapa itu sampai kamu perlu jelasin ya? Atau misalkan ini gubernur, atau ini adalah pejabat. Kenapa itu matters? Kenapa masih dijelasin? Itu perlu dijelaskan karena apa? Karena kita nggak tahu loh. Kita itu sekarang ketika beribadah sedang bertemu dengan Tuhan yang cinta kasihnya kayak apa. Anda bayangkan saudara ya, dan ini memang sengaja saya pakai nama-nama ini saudara. Suatu kali saudara, saya pergi, misalkan, ini tidak terjadi saudara, misalkan. Suatu hari saya pergi ke dalam acara UFC Hall of Famer gitu saudara ya. Atau MMA Hall of Famer saudara. Di dalam acara itu saudara, ada fighter-fighter yang sangat terkenal saudara. Dari zaman ke zaman yang berbeda-beda saudara.
Ada Anderson Silva di sini. Wah, Anderson Silva. Ada John Jones di sini. Ada Alex Pereira di sini, saudara. Lalu kita melihat juga ada BJ Penn. Royce Gracie juga ada di sana, saudara. Lalu satu orang teman yang saya ajak, dia mengatakan, ih, acara ini luar biasa. Kamu tahu nggak? Ada Ari Lasso juga hadir. Ari Lasso adalah artis kenamaan ibu kota kita, gitu ya. Artis Indonesia sangat luar biasa. Acara ini luar biasa loh ya. Ada Ari Lasso. Saudara, with all due respect to Ari Lasso, saya juga adalah penggemar Ari Lasso, saudara. Dewa 19, zaman Ari Lasso, Pandawa 5, itu saya sangat gemar, saudara. Saya juga sangat suka Ari Lasso, saudara. Tapi saya katakan, Ari Lasso nggak relevan di sini. Ada Ari Lasso tidak bikin acara ini jadi lebih bagus, nggak ada Ari Lasso tidak bikin acara ini kurang. Di sini ada Anderson Silva loh, ada John Jones loh, ada Mirko Krokop loh. Di sini ada misalkan siapa ya, GSP loh, ada fighter-fighter gede itu loh, ada Chuck Liddell, ada Tito Ortiz. Saudara, kalau saya ngomong seperti ini ya, saudara lihat kontrasnya enggak? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena Anda enggak tahu nama-nama itu. Begitu Anda enggak tahu nama-nama itu, ya mungkin ya juga ya. Anda kan lebih kenal Ari Lasso kan ya saudara ya, daripada Mirko Krokop kan saudara. Anda lebih kenal Ari Lasso. Jadi kalau saya ngomong seperti ini Anda mengatakan, iya betul ya, ada Ari Lasso jadi keren saudara. Ya karena Anda taunya Ari Lasso saudara. Anda enggak tahu nama-nama gede itu siapa saudara. Nah sama saudara, kita ya mungkin kurang kenal tuh cinta kasih Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita nggak bisa lihat kontrasnya saudara. Susah bagi kita untuk lihat kontrasnya. Tapi saudara, untuk mempermudah ya, untuk kita lihat kontras antara aku mengasihimu dengan kata-kata kutukan. Mungkin kita boleh coba menengok sedikit di dalam liturgikanya orang-orang Yahudi. Saudara, di dalam liturgikanya orang-orang Yahudi saudara, seringkali ya ketika mereka membaca sampai di dalam Maleakhi pasal 4. Biasanya saudara, ayat 5 akan diulang kembali. Misalkan ya, kita membaca Alkitab di dalam ibadahnya orang Yahudi ya, saya bacakan ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 5-nya ditambahkan lagi, dibaca lagi saudara. Ini mirip lah dengan kebiasaan kita orang-orang Kristen di sini kan biasanya ada pembacaan Alkitab. Tadi kan juga ada pembacaan Alkitab saudara. Kita pembacaan Alkitab kita setiap hari Minggu itu biasanya mengikuti penanggalan gereja. Tapi kita pernah mengikuti yang bukan penanggalan gereja, yaitu membaca Mazmur Urut. Saudara notice nggak? Di dalam gereja kita itu setiap hari Minggu kan Pak Miulin tadi juga membacakan kitab gitu saudara. Tapi setiap minggu itu kita ada bacakan kitab kalau sekarang ini sesuai dengan penanggalan gereja. Pernah ada masanya di mana saya enggak tahu di Geri Batam termasuk enggak ya. Kalau Geri Malang dulu begitu saudara. Pembacaan Alkitab itu adalah dari Mazmur Urut saudara. Ya saudara, ketika dari Mazmur Urut suatu kali sudah tentu saja nyampe dong di dalam Mazmur pasal 88. Anda bayangkan ya, sampai Mazmur pasal 88, pembacaannya seperti ini. Mazmur 88 terakhir, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Gimana liturgisnya nutupnya? Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu dan menyimpan dalam hatinya. Kan janggal sekali sudah. Terus gimana? Saya mesti simpan kata-kata ini sudah pulang. Aku adalah orang yang dibuang oleh Tuhan dan sekarang kegelapan adalah temanku. Masa mesti gitu? Biasanya sudah di dalam liturgika kita akan tambahkan. Kita akan ulang ayat yang kedua. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca ulang ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam hari aku menghadap tentang kepadamu. Baru kita tutup dengan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya. Karena gak enak saudara. Kalau ditutup dengan ayat 18 itu kontras saudara. Nah heran, di dalam liturgikanya orang Yahudi biasanya setelah Maleakhi pasal 4 ayat 6 diulang ayat yang kelima. Atau saudara, kalau kita melihat terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani yang seringkali dikenal sebagai LXX atau Septuaginta saudara. Itu bukan seperti liturgikanya orang Yahudi, tapi justru di dalam Alkitabnya, di dalam terjemahannya saudara, itu susunan ayatnya diganti saudara. Kalau di dalam Alkitab kita ini kita melihat ayat 4, ayat 5, ayat 6. Di dalam Alkitab bahasa Yunani saudara, LXX. Mereka susunnya adalah ayat 5, ayat 6, baru ayat 4. Saya coba bacakan ya. Susunannya seperti ini ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah.
Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi kitab Maleaki di dalam versi bahasa Yunani, dalam versi LXX atau Septuaginta, itu ditutup dengan kata-kata, saudara-saudara sekalian, ingatlah kepada perintah dan ketetapan hukum Musa. Itu hati bisa lega, sudah. Kita nggak melihat ada kontras yang kelewatan, sudah. Ngomongnya aku mengasihimu, ditutupnya dengan kutukan. Tetapi sudah, kita nggak bisa avoid ya. Kita nggak bisa menghindar. Faktanya, Alkitab kita ini sudah ya, kitab terakhir dari perjanjian lama kita ditutup dengan kata-kata kutukan. Musnah. Padahal dibuka dengan kata-kata I love you. Aku mengasihimu. Nah ini sudah, kok bisa seperti ini? Gimana dong kita menjelaskannya? Apa kita mau pakai jalur gampang seperti Septuaginta? Udah kita balik aja. Kan ya kurang oke ya sudah ya. Atau kita tambahkan ayat yang kelima kembali sudah. Ya kurang oke juga. Kita perlu untuk menjelaskan bagaimana bisa seperti ini sudah ya. Nah untuk menjelaskannya kita perlu untuk kembali mengingat-ingat sudah ya. Pertama, Maleaki itu siapa? Maleaki adalah seorang nabi Tuhan yang berseru di antara umat Yahudi atau umat Israel pasca pembuangan. Mereka sudah mengalami pembuangan dari Tuhan, mereka sudah pulang ke dalam tanah Yudea, mereka sudah bangun bait suci Yerusalem, dan mereka sekarang menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam bait suci Yerusalem. Tetapi setelah sekian lama mereka mulai apatis terhadap iman mereka. Mereka mulai merasa Allah itu sebetulnya ya nggak terlalu isu. Tentu mereka tetap agama Yahudi sudah. Mereka tetap punya kredo, mereka tetap percaya. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, lu percaya enggak? Percaya. Allah hidup, kamu percaya enggak? Percaya gitu kan ya. Pada zamannya Musa pernah membelah lautan, kamu percaya enggak? Percaya. Percayalah, semua percaya. Yang dikotbahkan sama imam-imam mereka dalam bait suci, mereka percaya. Tetapi sudah ya sudah, Allah itu cuma ada di dalam kepercayaan keredal mereka. Dalam hidup sehari-hari, non issue kayaknya Tuhan itu ya. Mirip kalau kita nonton film Avengers sudah, atau kita nonton film superhero apapun sudah. Kita kalau nonton superhero itu ya, saudara yang pernah nonton Avengers sudah, atau pernah nonton film superhero. Ayo saya tanya sama Anda percaya nggak kalau Captain America itu jago? Percaya. Anda percaya nggak kalau Hulk itu keren? Oh percaya. Smash, smash, smash. Keren juga kan saudara. Anda percaya nggak kalau Iron Man itu so kerennya? I love you Iron Man, I love you 3000. Wah itu masih terngiang-ngiang gitu. Itu keren sudah, percaya sudah. Anda percaya nggak kalau itu ada dalam hidupmu sehari-hari? Ya enggak lah, come on. Itu adanya di dalam gedung bioskop. Bisa keren sekali di sana, percaya sudah. Tetapi ya enggak ada di luar sudah. Miriplah dengan sikap mereka terhadap Tuhan pada waktu itu sudah. Percaya bahwa itu adalah Allah yang hidup, percaya. Percaya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, percaya Allahnya Musa, percaya Allahnya Elia, percaya. Tapi itu ada dalam kredo. Sudah, ini agak sedikit mirip dengan hidup kita enggak sudah? Sudah percaya sama Tuhan? Sudah percaya enggak dengan Tuhan yang maha besar yang saya khotbahkan di atas mimbar ini? Ya percayalah. Anda percaya dengan Tuhan yang hidup yang ada dalam kitab suci? Percaya. Tapi tuduhannya itu bisa keluar enggak dari teks ini? Bisa muncul keluar atau dia terpenjara di dalam teks ini doang? Tuhan ya, kalau enggak Anda besuk di gereja, kalau enggak besuk pada waktu bangun tidur dan mau tidur sudah, kira-kira ada di mana? Sudah? Mungkin enggak ada di mana-mana sudah. Enggak ada di mana-mana. Mirip seperti orang-orang Kristen pasca pembuangan pada waktu itu sudah. Enggak heran ketika itu sudah muncul Maleaki pasal 3. Dengan bicara mereka yang kurang ajar itu, mereka mengatakan seperti ini ya, saya bacakan ayat yang ke-14 dan 15. Sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan cuma mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jahat, baik, itu non-issue. Ikut sama Tuhan itu non-issue. Percaya nggak dengan doktrin bahwa Tuhan itu adil? Dia akan memberikan kebaikan bagi yang percaya pada Tuhan. Dia akan memberikan penghakiman bagi orang-orang jahat. Percaya nggak? Percaya. Tapi dalam hidup sehari-hari, iya nggak? Enggak. Faktanya dalam hidup sehari-hari nggak issue kok. Coba lihat itu, orang yang berbuat jahat. Gimana? Ya nggak apa-apa tuh. Penduduk lokal yang menganiaya kami, orang-orang yang sedang mau beribadah kepada Tuhan, hidupnya mereka gimana? Baik-baik saja. Itu terjadi, dialami, dan masya ampun saudara. Ternyata itu bukan cuma terjadi bagi musuh-musuh mereka. Itu juga terjadi dalam kehidupan mereka. Coba, saya kasih persembahan yang sembarangan di hadapan Tuhan. Gimana? Ngamuk Tuhan? Enggak kan? Saya enggak beribadah kepada Tuhan kali ini gimana? Enggak apa-apa kan? Makanya saudara, di dalam kitab Maleaki ada teguran ya. Coba
Di mana itu persembahan perpuluhanmu dalam kitab Maleakhi? Kitab Maleakhi bukan kitab tentang perpuluhan, tetapi perpuluhan menjadi semacam kayak contoh. Kamu sudah lalai merampok Tuhan ya, tetapi kamu rasa ya santai aja. Di luar sana orang berbuat jahat nggak dihukum dengan Tuhan, oleh Tuhan, dan ternyata dalam kehidupan kami orang berbuat jahat nggak dihukum Tuhan juga. Dan astaga saudara ya, jangan-jangan dalam kehidupan kita juga seperti ini saudara. Anda itu saudara ya, kehidupannya itu paling besar dipengaruhi oleh apa? Saya hidup tidak diperkenankan oleh Tuhan, setelah itu mengalami kesusahan. Ya, enggak kan? Atau kehidupan kita itu merasa sangat terberkati ketika saya taat sama Tuhan. Iya enggak, seringkali juga enggak kan saudara. Non-issue. Yang issue di dalam hidup kita itu apa saudara? Yang buat kita sangat issue itu apa saudara? Coba cek. Pokok-pokok doa kita itu isinya apa? Itu biasanya sesuatu yang issue dalam hidup kita. Belakangan ini saudara, pokok doa Anda isinya apa saudara? Pekerjaan, sekolah anak, sakitnya orang tua, atau Selat Hormuz gitu kan saudara ya. Perangnya Iran, dolar itu naik 17.500 gitu ya. Anda kan tidak cukup bodoh untuk mempercayai ucapan presiden kita itu kan saudara. Anda tahu kan saudara, presiden kita itu berceramah gitu. Dolar naik terus, nggak masalah karena di desa-desa orang-orang kalau trading nggak pakai dolar. Presiden men ngomong seperti ini sudah, saya agak pusing sudah ya. Iya betul kan, di kampung-kampung orang makan Indomie, mana terpengaruh sama dolar. Lo Indomie itu bikin pakai tepung itu gandumnya impor gitu ya. Harga dolar naik nanti Indomiemu naik loh. Oh saya nggak makan Indomie, saya makannya pecel pak. Lo pecel tuh pakai tempe, kedelainya itu impor yang bener saja men gitu ya. Itu isu, kita nggak ngikutin ucapan presiden kita lah itu ya, terlalu nggak boleh berkata-kata kotor, janganlah sudah ya. Tapi ya begitulah saudara ya, sekarang saudara kita anggap itu isu saudara. Selat Hormuz itu isu. Harga minyak berapa sekarang? Harga gula berapa sekarang? Sekarang perang di sana itu bikin semuanya jadi kacau. Atau anak saya sekarang kurang ajar sekali sama saya. Orang tua saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Itu yang paling isu buat kita. Well, itu memang isu. Sekarang pertanyaannya, Tuhan isu nggak dalam hidup kita? Seringkali kan enggak saudara. Coba cek pokok-pokok doa kita saudara. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh ya. Kita setiap kali persoalan doa selalu mendoakan itu kan saudara. Kita berdoa juga untuk Selat Hormuz saudara ya. Di dalam PD kita saudara. Enggak spesifik sih. Tapi kita juga berdoa untuk peperangan. Kita berdoa juga untuk sakit penyakit. Kita berdoa juga untuk pergumulan dalam keluarga dan sebagainya. Memang kita doakan semuanya saudara. Tetapi saudara saya ingin tanya ya. Dalam doa-doa pribadi Anda. Ketika Anda itu bergumul sungguh-sungguh saudara. Masuk enggak 1-2 saja saudara. Pokok doa yang mengatakan Tuhan saya ingin loh hidup berkenan di hadapanmu, gimana caranya? Saudara pernah ada pokok doa itu enggak? Saya tebak ya jarang sekali kan saudara ya. Karena apa? Karena non issue. Yang enggak issue ya ngapain kita doakan saudara ya. Yang paling issue itu sekarang itu pinggang saya itu sakit tuh tadi pagi kecetit dulu. Pas starter mobil kok aduh pagi-pagi ya belum pemanasan membungkuk gitu. Sekarang natrium diklofenak mana ini ya. Ini issue ini sekarang ini saudara ya. Nah itu yang paling issue ya. Itu yang kita doakan saudara ya. Yang kita doakan kan yang sehari-hari berkenan di hadapan Tuhan. Atau takut terhadap murka Tuhan. Itu kan juga enggak terlalu issue saudara. Tuhan tolong jauhkan saya dari pencobaan. Selain Anda doa Bapak kami sudah ya. Pas tadi nggak ditutup pakai doa Bapak kami. Kalau pas selain Anda doa Bapak kami sudah. Anda pernah nggak berdoa Tuhan lepaskanlah kami dari pencobaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Tetapi luputkanlah kami, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari tangan yang jahat Tuhan. Supaya saya tidak jatuh dan terus menerus di dalam pencobaan. Pernah doa itu sudah? Jarang kan sudah ya? Jarang. Selain pada waktu doa Bapak kami jarang. Karena apa sudah? Karena Tuhan itu non-issue, saudara. Maka saudara ya, kita mendapati ya, itu situasi yang dihadapi oleh Maleakhi. Tetapi, kita melihat ya, kitab Maleakhi ini enggak terlalu pesimis banget ya. Kitab Maleakhi ini bukan orang yang melihat segala sesuatunya negatif gitu. Ada ya saudara, lihat ya, segala sesuatu negatif. Maleakhi enggak saudara. Memang kitab ini banyak sekali teguran, tapi dia lihat yang positif juga. Maleakhi lihat di tengah-tengah bangsa Israel yang banyak lupa bertobat, banyak lupa Tuhan, sudah menganggap Tuhan enggak isu. Tapi dia masih lihat, ada kumpulan kecil orang-orang yang masih menganggap Tuhan itu serius. Maka ada di dalam ayat 16. Begini berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan loh. Di antara mereka yang menganggap Tuhan non-issue, masih ada sekumpulan kecil orang-orang yang menganggap Tuhan itu issue. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu mengatakan seperti ini. Tuhan memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang-orang ini mempercayai bahwa Tuhan itu punya kitab untuk mengingat-ingat. Tuhan itu punya catatan-catatan. Oleh karena itu saya akan lakukan segala sesuatu dalam hidup saya dengan sangat serius.
Karena saya tahu apa yang saya lakukan sekarang dicatat oleh Tuhan. Saudara ada yang berpikir gini gak saudara? Kita percaya gak sama doktrin Tuhan tidak lupa? Percaya kan? Percaya dong. Gusti ora sare, ya percaya juga kan ya? Itu bahasa Jawa saudara, gak boleh ya. Tuhan tidak tidur, Anda percaya? Tuhan tidak lupa, Anda percaya? Benar Anda percaya? Percaya bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu dicatat oleh Tuhan di dalam kitab peringatan saudara? Iya percaya sih, tapi jangan-jangan non issue saudara. Ini saudara, ada kumpulan kecil orang-orang yang menganggap itu isu men. Catatannya itu ada di dalam tangannya Tuhan, itu nanti gak dilupakan itu. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Nah saudara, saya tertarik dengan satu orang penafsir saudara. Dia mengatakan ya, kata bahasa Ibrani untuk menghormati itu adalah kata yang juga bisa dipakai untuk meditate. Jadi menghormati dengan meditate itu kurang lebih mirip saudara. Tapi itu masuk akal kan saudara ya. Sesuatu yang kita sangat hormati, sesuatu yang sangat kita hargai banget saudara, biasanya itu akan menguasai pikiran kita. Ya enggak? Apapun itu. Anda yang sangat suka padel saudara, mungkin sekarang lagi kepikiran, ntar saya booking jam berapa ini ya, ini khotbah nggak selesai. Mungkin saudara, Anda yang sangat occupied sama padel, atau dengan golf, atau dengan boxing misalkan ya, hari ini ada MVP, pertandingan MMA, tapi ya gitulah saudara. Pokoknya kalau pas ada pertandingan tinju, saya occupied, ini khotbahnya gak beres-beres nih, partai utama main, repot kita. Ini pas mumpung ada gratisan disiarkan sama Netflix, gimana dong gitu kan ya. Karena kita occupied sudah, sambil dengerin khotbah kepala kita sana sudah. Meditate terus-menerus on the boxing fight sudah. Kita meditate, karena apa? Karena kita memang treasure, kita menghargai. Sesuatu yang sangat kita hormati, sesuatu yang sangat kita hargai, itu memenuhi kepala kita sudah. Maka gak heran, kata bahasa Ibrani untuk menghormati dengan meditate itu bisa kadang-kadang dipakai secara bersama-sama sudah. Maka sudah, kita melihat ya, berbicara satu dengan yang lain. Tuhan memperhatikan, mendengar kita peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut dan yang meditate, memikirkan Tuhan terus-menerus. Saudara ada nggak kayak gini? Sehari-hari saudara Anda berpikir terus-menerus tentang Tuhan. Seperti kayak apapun saja yang kita alami, kita pikirnya, ini Tuhan seneng nggak ya? Kira-kira kalau saya begini Tuhan gimana ya? Kira-kira bagaimana ya saya bisa menyenangkan? Kayak kita occupied terus saudara. Jadi kalau Anda suka mobil gitu ya saudara, Anda lagi jalan-jalan gitu ya, ke mall saja saudara, lagi jalan-jalan lihat-lihat, di samping, ada stiker ini kayaknya cocok kalau ditaruh di dalam bagian dashboard sebelah kiri. Loh bisa langsung kreatif seperti itu sudah. Anda kalau lihat Pak Tong itu sudah, dia yang sangat occupied dengan bangunan gedung gereja misalkan sudah ya. Ya dia jalan-jalan kemana sudah, dia bisa lihat apa gitu langsung kepikir, ini nanti kalau ditaruh di dalam ASJ bagian sini, kepalanya bisa begitu sudah. Lagi jalan-jalan ya di Hong Kong gitu sudah, di toko-toko barang loak sudah. Itu dia lihat barang samping saja dia bisa kepikiran, ini kalau ditaruh di ASJ, ditaruh di dalam bagian sini ya. Ntar sudutnya seperti ini, bisa kepikir sudah. Karena apa? Meditate terus-menerus sudah. Ada yang gitu enggak? Kita tentang Tuhan sudah. Kalau seperti ini, nanti Tuhan akan gimana, seperti Tuhan, seperti apa. Mungkin enggak sudah ya, jarang sudah. Nah tapi sudah, ada loh sebagian kecil di antara mereka yang memikirkan Tuhan dengan cara seperti itu sudah. Dan kita melihat ya, yang dipikirkan mereka, isi pikiran mereka itu apa? Ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, saya itu agak bingung ya. Terhadap diri saya sendiri. Dan juga terhadap sebagian besar di antara kita mungkin saudara. Kok kita itu enggak kagum ya akan hal seperti ini saudara. Saya sendiri saya juga percaya bahwa saya kekagumannya kurang. Dan saya juga heran ya kalau banyak di antara kita kurang kagum akan hal ini saudara. Saudara bayangkan ya, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini ya, kata-kata ini ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka akan menjadi my portion. Mereka akan menjadi my treasure. Gini loh saudara. Saudara pernah gak dengar lagunya Fanny Crosby saudara? Judulnya adalah Thou My Everlasting Portion. Ini gak bisa dinyanyikan. Gak bisa dinyanyikan karena suara saya lagi gak bisa main nada saudara. Gini apa? Kata-katanya Thou my everlasting portion. Tuhan adalah bagianku. Atau Mazmur pasal 16, Mazmur Daud saudara. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, semua orang boleh punya portion. Kamu dapat bagian itu, kamu dapat bagian itu, kamu dapat bagian itu, kamu dapat bagian itu. Bagianku Tuhan, bagianku apa? Bagianku adalah Engkau Tuhan. Wow, itu
Masuk akal, wajar saudara. Anda bisa bayangkan kalau dibalik saudara. Tuhan menjadikan kita bagiannya dia. Tuhan itu punya segala sesuatu saudara. Dia punya segala sesuatu saudara. Tapi dia ngomong, oke, yang adalah bagianku, yang aku treasure baik-baik adalah ini saudara. Kita. Saudara, kalau kita eskatologi, yang ngomong sorga saudara. Di sorga nanti kita apa saudara? Di sorga nanti kita akan sangat bersuka cita karena ketemu Tuhan. Tapi kalau saya balik saudara, di sorga nanti Tuhan akan sangat bersuka cita ketemu sama kita. Kita ini sudah dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh Tuhan menjadi sesuatu yang paling berharga di hadapan Tuhan, saudara. Maka nanti di sorga kita akan mendapatkan Tuhan sangat bersuka cita, mendapatkan kita sebagai milik kepunyaannya yang sangat disayangi dan sangat ditreasure oleh dia, saudara. Saudara, gimana ini tidak memenuhi pikiran kita, saudara? Amazing, saudara. Ajaib kan, saudara ya. Dan ini saudara, memenuhi pikirannya mereka, saudara. Ada orang-orang yang memenuhi pikiran mereka dan kita bisa melihat kontras, saudara. Di satu sisi ada orang-orang yang merasa ya percaya sama Tuhannya Abraham, percaya sama Tuhan yang ada dalam kitab suci. Tapi ya udah, dia dipenjarakan di dalam huruf-huruf ini, dipenjarakan dalam teks ini, nggak bisa keluar dia. Dalam hidup sehari-hari nggak meter. Dalam hidup sehari-hari dolar 17.000 itu meters. Dalam hidup sehari-hari Selat Hormuz itu meter. Dalam hidup sehari-hari pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya itu yang paling meters. Tuhan enggak terlalu meters. Makanya kita enggak pernah meditate tentang Tuhan. Yang kita meditate terus-menerus adalah tentang hal-hal itu tadi. Kadang nyetir ngelamun sudah. Isi lamunannya apa? Ada enggak sudah yang lagi nyetir itu ngelamun tuh. Lamunannya itu adalah sambil ngelamun, kadang-kadang sampai lampu merah jadi hijau kita masih ngelamun terus. Karena kita ngelamun loh. Kamu bisa bayangkan enggak ya? Suatu hari nanti Tuhan bertemu dengan kita dan bukan cuma kita yang senang. Dianya punya kesenangan yang lebih besar daripada kita senang ketemu sama dia. Lalu kita ngelamun itu. Enggak pernah kan saudara? Yang kita ngelamun apa saudara? Itu cicilan ke-23. Gimana ya ini ya? Sudah 23, totalnya masih 80, ini baru 23. Kalau dicopot itu nanti disita, enggak dicopot ini kok ya berat sekali. Ya itu kita isi lamunannya saudara. Meters enggak? Memang meters sudah. Tapi harusnya yang satunya kan jauh lebih meters sudah. Tapi ya itu sudah. Kita melihat ada kontras, ada dua orang manusia sudah. Dan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan akan ada pembedaan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan antara orang yang tidak beribadah kepadanya. Well, siapa fasik? Siapa orang fasik? Siapa orang yang tidak beribadah kepadanya? Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sudah. Ya mereka ini, Maleaki ini kan bukan ngomong sama Bani Amon kan sudah. Maleaki gak ngomong sama orang Mesir, gak ngomong sama orang Tirus, Sidon, enggak sudah. Maleaki yang ngomong sama orang-orang Yahudi yang beribadah di Bait Suci Yerusalem yang sudah dibangun kembali sudah. Ini adalah message bagi orang-orang yang percaya dia adalah umat Tuhan. Ini adalah message bagi saudara dan bagi saya sudah. Orang-orang yang percaya upacara kurban. Mereka percaya upacara kurban. Mereka itu percaya korban penebus salah, korban pendamaian. Mereka punya the day of atonement, mereka punya Yom Kippur saudara. Di mana mereka percaya bahwa ada penggantian dosa sama persis plek kayak kita ini saudara. Kita percaya ada upacara kurban pengganti dosa, korban penebus salah di dalam Yesus Kristus. Sama kita percaya saudara. Tapi juga sama seperti mereka, Tuhan gak terlalu matters. Dan itu disebutkan sebagai orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan itu pasal 4 ayat 1 dikatakannya. Akan datang hari menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami terbakar oleh hari yang akan datang itu. Orang-orang sudah yang tadinya bicara kurang ajar. Kita sih mungkin tidak keluar ke mulut, tapi termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Allah gak matters. Allah itu gak ada kaitannya dengan kehidupan saya, gak ada pengaruhnya. Itu bicara kurang ajar seperti itu akan menjadi orang fasik yang seperti jerami dibakar api. Menyala seperti perapian, semua orang yang gegabah, setiap orang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami yang terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Mereka sudah bait suci, kenal upacara kurban seperti kayak kita sudah. Tapi ternyata menganggap Allah itu enggak matters. Itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dan dikatakan orang-orang seperti ini ya akan kaget. Akan kaget ketika hari Tuhan itu datang, loh kok saya dibakar. Loh kok saya itu seperti api dalam jerami sudah. Sementara di sisi yang lain sudah ada orang-orang yang sangat occupied dengan Allah sudah. Ketika hari itu datang ada kontrasnya. Kamu yang takut akan namamu, yang pikirannya terus-menerus meditate akan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagi orang yang terus-menerus occupied dengan Tuhan, akan kayak lembu yang di kandangnya dibuka, lalu loncat-loncat sudah, saking senangnya sudah. Akan ada kontras itu sudah. Ketika
Ada orang-orang saudara, jangan-jangan seperti kita, yang menganggap gak ada bedanya. Jahat sama baik gak ada bedanya. Ke gereja gak gereja gak ada bedanya. Dalam hidupnya orang lain gak ada bedanya. Dalam hidup saya juga gak ada bedanya. Saya persembahan gak ada bedanya. Perpuluhan gak ada bedanya saudara. Nanti ketika tiba-tiba hari Tuhan itu datang, kita akan lihat bedanya itu. In the most horrible way kita akan tahu bedanya saudara. Pada waktu kita dibakar seperti jerami, dan yang lain saudara, kita melihat seperti kayak lembu yang lepas dari kandang, berjingkrak-jingkrak saudara. Ada kontras yang besar sekali saudara. Saudara, kita melihat dua golongan manusia ini saudara. Sekarang saudara, kita melihat ya. Jadi gimana dong? Kalau gini kita ini sebagian besar itu jadi bahaya banget ya. Kita kan lebih banyak mirip, nggak ada di antara kita mungkin saudara, atau sedikit sekali ya, yang meditate tentang Tuhan terus menerus saudara. Coba cek lah saudara. Ini quick check, ngecek aja saudara. Saudara, kalau Anda oke lah kayaknya ekstrim ya Pak ya, kalau setiap saat mesti ngelamun tentang Tuhan gitu, kayak ekstrim saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara pernah nggak berpikir atau terselip di dalam hatimu, berpikir, andai nggak ada Tuhan tuh kayaknya better loh. Andai nggak ada Tuhan, nggak ada Yesus, nggak ada sorga dan neraka, seperti kayak lamunannya John Lennon gitu ya. Imagine there's no heaven, no hell below us gitu ya. Nggak ada heaven, nggak ada neraka di bawahnya kita. Above us only sky. Di atas sana cuma ada langit, nggak ada neraka di bawah. Kayaknya better nggak sih? Saya mau melakukan apa juga nggak takut konsekuensi di hadapan Tuhan. Better nggak sih? Saudara, Walter Kaiser saudara, seorang penulis mengatakan ya, well, kalau Anda mendengar ada kata-kata seperti jerami yang dibakar, jangan membayangkan Tuhan kita nanti akan ngamuk. Nah, ini ya orang-orang yang mulutnya kurang ajar saya kumpulin jadi satu sudah. Terus nanti dia akan bawa flamethrower sudah. Cues, kita dibakar gitu ya. Terus sampai kulit kita melepuh gitu ya. Terus dikasih kulit lagi. Ayo, kamu dulu sudah kurang ajar sama saya. Lalu dibakar lagi, cues, melepuh lagi, dikasih kulit lagi sudah. Itu katanya Walter Kaiser, itu kita dapatkan dari Dante itu, bukan dari Alkitab. Itu Dante, kamu baca Inferno, kamu baca Divine Comedy, sudah baru ketemu itu sudah. Itu Dante, bukan Alkitab sudah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan kita bukan Tuhan yang karena ngamuk jadi nyiksa-nyiksa gitu kan. Oh, belum dulu sudah kurang ajar sama saya ya, jadi sekarang kamu siksa, saya siksa-siksa kayak gitu. Itu kita itu yang kejam itu kayak gitu sudah. Tuhan nggak begitu sudah. Tapi seperti apa? Seperti apa kalau kita sebut sebagai neraka itu seperti apa sudah? Walter Kaiser ya, dia mengatakan neraka itu terutama jangan Anda bayangkan berapa derajat Celcius panasnya. Jangan Anda bayangkan di mana tempatnya, menakutkan ada ulatnya atau enggak, jangan bayangkan itu sudah. Tapi bayangkanlah, semua yang Anda harapkan, yang di luar Tuhan, itu terjadi. Loh, bukannya itu sorga ya Pak? Enggak, itu neraka. Yang Anda harapkan di luar Tuhan loh, di luar Tuhan. Saya sekali lagi ya, saya tekankan ya. Semua yang Anda harapkan di luar Tuhan. Anda artinya tidak boleh mengharapkan kebaikan, karena kebaikan punya Tuhan. Anda tidak bisa mengharapkan keadilan, cinta kasih, pengorbanan, penerimaan, nggak bisa. Itu punyanya Tuhan, saudara. Maka Anda akan dikumpulkan dengan semua orang, saudara, yang bertemu dengan kebencian, dendam, kesakitan, kepahitan, pemusnahan, pemusuhan dalam skala yang paling puncak, yaitu, saudara. Satu tempat di mana Anda tidak bertemu dengan Tuhan, yaitu tempat di mana Anda tidak bertemu dengan anugerah umum Allah, anugerah menyelamatkan. Anda tidak melihat ada karya Roh Kudus, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, Anda bisa mengasihi anak, bisa rasa iba dan sebagainya. Itu semua punyanya Tuhan, saudara. Semua faktor itu dicopot, saudara. Kira-kira, saudara, gambar dan rupa Allah, lalu terus-menerus degrading. Makin lama makin gak mirip Allah, saudara. Dan Anda bertemu dengan semua seperti itu. Itu horrible, saudara. Itu horror, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Dengan api. Itu yang terjadi dengan jerami. Itu adalah dunia tanpa Tuhan. Tapi ya, saudara, sekali lagi ya. Ini kan kitab yang pembukaannya adalah aku mengasihimu, khotbahnya kok serem betul ya gitu ya. Aku mengasihimu kok kayak begini nih, khotbah apa ini saudara? Saudara, justru ya kita melihat ya di dalam pasal 4 ayat 5 ada kata-kata ini ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tuhan akan kirimkan Elia untuk memperingatkan kamu dengan ucapan-ucapan yang paling pedas seperti ini. Tuhan akan ingatkan kita, karena dia mengasihi kita, dia akan kirimkan ucapan-ucapan yang paling pedas seperti ini. Yang paling keras seperti ini, saudara. Saudara, Elia di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus kan katakan, itu Elianya udah datang tuh, Yohanes Pembaptis. Saudara ingat gak Yohanes Pembaptis isi khotbahnya apa, saudara ya? Gula-gula, saudara ya. Pil pahit yang disalut gula, saudara. Sugar coat, saudara. Enggak, saudara. Sugar coat kebanyakan diabetes, saudara. Secara rohani kita kalau diabetes bisa mati, saudara. Busuk kita nanti, saudara ya. Saudara, Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah mengatakan apa, saudara? Dia bertemu sama orang-orang yang
Orang-orang yang minta dibaptis, saudara. Dia itu berkhotbah di sungai Yordan, bayangkan saudara. Yohanes Baptis berkhotbah di sungai Yordan. Lalu bertemu dengan orang-orang yang datang kepadanya. Yang datang kepada mereka itu bahkan ada prajurit-prajurit ya, datang. Lalu orang-orang yang semuanya Yudaisme lah saudara ya, datang. Lalu ketika datang saudara, Yohanes Baptis enggak, selamat siang Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Kok kemarin enggak ke gereja? Saya besuk ya, enggak loh saudara. Ketika ada orang-orang datang saudara, dia bilang, hei keturunan ular beludak. Jangan pikir ya kamu bisa escape dari murka Tuhan. Yohanes Baptis khotbahnya seperti itu. Itu Elia saudara. Elia yang dikirimkan itu khotbahnya kayak begitu saudara. Lalu dia mengatakan, hei jangan kamu pikir karena kamu adalah umat perjanjian. Kamu pikir kamu sudah punya covenant. Kamu pikir kamu keturunan Abraham. Tuhan itu kalau mau bikin keturunan Abraham, dia ambil batu bikin jadi keturunan Abraham. Bisa. Kamu pikir kamu super special gitu ya. Ini Yohanes Baptis saudara. Saya nggak ngomong sama saudara ya saudara. Tapi kalau Anda berasa seperti ini, kayaknya bagus juga ya saudara gitu ya. Yohanes Baptis mengatakan seperti itu saudara. Kamu keturunan ular beludak. Loh kami kan keturunan Abraham. Orang-orang Yahudi ini. Keturunan Abraham, keturunan ular beludak gimana saudara? Keturunan Abraham itu kan berasa saudara. Tuhan sudah ikat janji, Tuhan setia. Kami percaya di dalam Yudaisme, kami orang bersunat. Kami punya upacara kurban, kehidupan kami aman. Yohanes Baptis ngomong enggak. Kamu keturunan ular beludak, jangan pikir kamu akan escape dari murka yang akan datang itu. Lalu dikatakan bahwa api sudah disiapkan, kapak sudah disiapkan. Kapak sudah disiapkan di akar. Nanti semua pohon itu akan ditebang. Pohon yang gak ada buahnya akan ditebang, lalu akan dimasukkan ke dalam api. Sudah. Ngeri bener ya sudah ya. Tapi setelah Yohanes Pembaptis berkhotbah seperti itu sudah, Tuhan kirimkan siapa? Setelah Yohanes Pembaptis, ya siapa? Yesus Kristus. Anugerah Tuhan itu sampai sudah, tapi seringkali sudah untuk anugerah Tuhan itu betul-betul sampai kepada kita sudah. Harus ada kalimat yang sangat keras sudah. Maka hari ini sudah ya, Walter Kaiser mengatakan sudah, sebetulnya di dalam banyak zaman antara Nabi Elia di dalam kitab Raja-Raja sudah, sampai kita, Tuhan kirimkan terus-menerus tuh Elia, dikirimkan lagi Elia untuk memberitakan berita seperti ini. Di dalam PB Elianya adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam sejarah gereja ada Agustinus, ada Martin Luther, ada John Calvin. Lalu ada Billy Graham nanti sudah. Dan hari ini sudah di dalam gereja ini sudah mendengarkan suara saya sudah ya. Saya tidak so GR mengatakan saya Yohanes Baptis atau Elia, enggak sudah. Tetapi sudah kalau ada peringatan yang mirip seperti peringatannya Elia. Mirip seperti peringatannya Yohanes Pembaptis. Ada kapak ditaruh di akar. Jangan pikir kamu akan luput dari murka yang akan datang. Saudara, hayatilah ini sebagai ekspresi Tuhan yang sedang mengasihi kita sudah. Ini adalah satu buah berita, saudara. Berita yang dibuka dengan aku mengasihimu. Tapi aku mengasihimu. Gak bisa diberitakan hanya dengan mengatakan bahwa ada Tuhan baik. Tuhan baik ya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Iya Tuhan baik, saudara. Tuhan baik yang bikin kita ketiduran, saudara. Saudara kalau Anda lagi nyetir, saudara, di dalam jalan tol, saudara. Anda harus alert, saudara. Bila perlu diteriakan terus, saudara, supaya alert, saudara. Itu adalah ekspresi dari cinta kasih Tuhan yang besar, saudara. Saya percaya ya, saudara dan saya akan setuju kok. Kalau saya katakan bahwa kita adalah orang yang bukan baik-baik saja. Tadi saya sudah build the case, saya sudah build the case bahwa ada kumpulan umat Tuhan sama-sama ibadah ke bait suci, sama-sama percaya upacara kurban. Mereka dan kita sama percaya upacara kurban. Tapi mereka nanti yang seperti jerami di hadapan api adalah mereka yang menganggap bahwa Allah itu tidak lagi matters. Dan ini kan lebih dekat ya dengan hidup kita. Kalau kita coba dicek sudah, lebih dekat mana hidup kita sudah? Orang yang terus-menerus occupied, contemplate tentang Tuhan terus-menerus dengan orang yang merasa ya Tuhan nggak matters dalam hidup saya. Bahkan sudah, bukan cuma nggak matters ya, mungkin dalam hati kita enak kali ya orang nggak Kristen ya. Orang nggak Kristen itu kayaknya lebih enak loh dia bisa menjalankan hidup itu. Andai mereka nanti tidak dimasukkan neraka ya, enak sekali. Saya sudah gini, saya kepingin nggak jadi orang non Kristen tapi nggak ada neraka, nggak percaya Yesus tapi nggak masuk neraka. Nah ini sudah mimpi ya, kita kan berarti nggak kenal Tuhan kita itu seperti apa kan sudah ya. Dan kita kalau lebih banyak yang mirip seperti ini sudah. Oleh karena itu ya, tidak bisa tidak sudah. Saudara kalau kepingin menghayati cinta kasih Tuhan yang besar sudah, mesti ada pil pahit yang ditelan sudah. Yaitu berita seperti ini sudah. Berita penghakiman. Berita kitab Maleaki yang ditutup dengan kata-kata kutuk. Dikutuk dengan kata-kata musnah. Tapi itu adalah satu buah kata-kata yang bukan merupakan janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji untuk memusnahkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tapi mari kita take it very seriously. Tuhan yang cuman ada di dalam kertas. Tuhan yang cuman bisa kita besukin 1 minggu sekali. Kalau gak gitu dia akan merana. Saudara. Tuhan yang gak ada dalam hidup kita sehari-hari. Jangan-jangan
kita nggak deal dengan Tuhan yang asli itu. Kita cuman lagi deal sama kredo. Kita tidak diselamatkan oleh kredo, kita diselamatkan oleh person, saudara. Tuhan yang tidak ada kuasanya, nggak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, itu bukan Tuhan yang asli, saudara. Tuhan yang asli itu berkuasa dalam setiap langkah kita, saudara. Maka mari, saudara, kita menjadi orang-orang yang mengingat-ingat. Ada buku peringatan yang akan ditulis oleh Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengikutinya dengan sukacita sambil kita mengharap-harapkan. Suatu hari nanti kita menyanyikan, saudara. And I shall see him face to face. Sukacita sekali suatu hari nanti saya akan lihat dia muka dengan muka. Dan dia akan berkata juga, sukacita sekali saya lihat kamu. Saya punya kebiasaan, bukan kebiasaan, pernah sudah beberapa kali saya lucu-lucuan sudah bikin video sama anak saya. Saya bilang, ini sayang sama ini. Lalu dia mengatakan, enggak. Dia mengatakan, ini sayang sama ini sudah. Lalu kita ya rebutan lah seperti itu ya. Mau kuat-kuatan. Saya lebih sayang kamu atau saya lebih sayang kamu gitu sudah. Kurang lebih seperti itu sudah. Sesama manusia, sesama manusia. Wajar lah gitu ya. Jadi kalau mau dikompet ya, dia mungkin berasa dia lebih sayang sama saya. Saya berasa saya lebih sayang sama dia sudah. Sudah bisa bayangkan dulu kalau itu kompetnya itu sama Tuhan sudah ya. Tuhan, saya merindukan engkau. Dia akan mengatakan bahwa aku merindukan kamu lebih daripada kamu merindukan aku sudah. Itu yang kita miliki sudah. Tuhan berkata sudah. Ini firman Tuhan tapi nggak mungkin salah kan sudah ya. Tuhan yang berkata, kamu akan menjadi my special treasure. Kamu akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kamu akan seperti, saya akan perlakukan kamu ya di dalam ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Itu yang akan kita dapatkan saudara. Maka wajar, masuk akal bahwa kita yang sudah mengenal ini di dalam Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang yang perlahan-lahan makin lama makin occupied, makin dipenuhi, makin menghargai dan makin contemplate keberadaan Tuhan kita dalam keseharian kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Karena itu Engkau meneriakkan dengan suara yang memekakkan telinga kami, yang mengganggu hati kami, mungkin menyakiti jiwa kami. Namun kami percaya bahwa Engkau melakukannya untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami, memanggil kami untuk tidak kehilangan semua kebaikan yang memang Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, buatlah Kristus Yesus itu semakin jelas dinyatakan di dalam segenap hidup kami. Sehingga kami boleh menghargainya dengan sungguh-sungguh, kami juga boleh merenungkannya terus-menerus di dalam kehidupan kami. Menjadi hal yang paling utama. Tentu kami tetap mengalami pergumulan-pergumulan kami yang lain, yang juga sangat nyata di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami boleh melihat Engkau sebagai hal yang paling berpengaruh, paling matters dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.